Nah, tidak berkelompok dan berkelompok ini akan mengakibatkan ini teman-teman, akan mengakibatkan rumusnya berbeda begitu. Untuk rumusnya berbeda karena kalau data tidak berkelompok, teman-teman tinggal langsung intinya tinggal merata-ratakan saja ya. Jadi jumlah angka yang ada di dalam data itu totalnya berapa, tinggal kita bagi dengan jumlah datanya. Jadi kalau semisal totalnya 300, ternyata datanya ada 10, maka nanti rata-ratanya adalah 30 seperti itu. Nah, bedanya kalau data berkelompok, dari persamaan yang sebelumnya, delta X per N, itu nanti ada fungsi F. F ini adalah frekuensi, begitu. Jadi ada FI atau frekuensi pada kelas tertentu, kelas I, begitu. Jadi ada nilai ini. Nah, kemudian kedua adalah terkait dengan median. Median itu apa? Median itu adalah nilai yang terletak di tengah-tengah suatu kelompok data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini sama halnya dengan data berkelompok dan data tidak berkelompok. Jadi kalau semisal data tidak berkelompok, teman-teman tinggal ngurutkan gitu ya. Dan memang dasarnya kita harus urutkan dulu dari zat yang terkecil, data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita akan hitung kita akan tentukan berapa mediannya. Nah, suatu nilai yang membagi sekelompok data dengan jumlah yang sama besar. Dan untuk data ganjil, median merupakan nilai terletak yang ada di tengah, sedangkan yaitu urutan yang ada di N+1 dibagi 2. Dan untuk data yang genap, maka median adalah rata-rata yang terletak di bagian tengah, begitu ya. Jadi kalau semisal teman-teman punya 9 data, begitu ya, teman-teman punya 9 data, teman-teman sudah urutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I ya, maka otomatis mediannya otomatis yang ada di data kelima atau data E. Nah, E-nya itu apa? Angkanya itu adalah mediannya. Tetapi kalau semisal datanya ada 10, dari 1 sampai 10, maka otomatis yang menjadi median itu adalah rata-rata, begitu ya, rata-rata dari nilai kelima dan keenam. Jadi N per 2 sama N per 2 plus 1. Jadi 5 sama 6 berapa, kita kemudian rata-ratakan. Begitu pada dasarnya untuk menghitung median, teman-teman. Itu untuk data biasa, begitu ya, untuk data yang tidak berkelompok. Nah, kalau untuk data yang berkelompok, kita membutuhkan F tadi. Nah, kalau di min itu nanti ada FI atau ya intinya dia frekuensi per kelas saja gitu. Tetapi kalau untuk data berkelompok ini adalah ada F cum sama F median. Jadi ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan kemudian ada frekuensi mediannya itu sendiri. Jadi kayak semisal data teman-teman ada 101, maka otomatis kan mediannya ada di data ke-50. Nah, data ke-50 itu frekuensinya berapa? Itu adalah frekuensi median. Kemudian yang di atasnya frekuensinya berapa? Itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, begitu. Kemudian LB ini adalah istilah untuk tepi bawah kelas median atau low boundary. Insya Allah nanti saya akan jelaskan teman-teman minggu depan, ini hanya mengenalkan ke kalian aja seperti apa caranya menghitung gitu ya, Dik. Itu kemudian nanti kita tambahkan I, ini adalah interval. Jadi interval kelas itu berapa toh range-nya, jadi misal kalau dari 15 sampai 20 ya berarti 5 begitu. Insya Allah itu untuk rumus yang diberikan untuk median di data berkelompok. Selanjutnya adalah modus. Jadi modus ini secara pengertian adalah data yang punya kemunculan yang paling sering gitu ya, kemunculan yang paling sering di suatu rangkaian data. Jadi kalau semisal modus di sini ada banyak tipe begitu ya. Jadi ada yang modus saja, jadi hanya satu saja data yang sering muncul, tetapi juga ada di dalam data itu muncul lebih dari satu modus. Nah, disebut dengan, kalau dua modus disebut dengan bimodus. Kemudian kalau semisal dia memang mungkin lebih besar, lebih banyak begitu ya daripada dua, maka disebut dengan multimodus. Jadi suatu data bisa punya satu modus, bisa punya dua modus atau bahkan lebih.
Insya Allah itu. Nah, kalau semisal datanya tidak berkelompok, teman-teman tinggal lihat, oh dia berapa tuh yang sering muncul begitu. Jadi kalau semisal sering muncul ada 5 kali, dan ternyata 5 kali itu cuma satu, berarti dia modusnya satu. Tapi kalau semisal modusnya ternyata 5 kali itu munculnya ada 3 data, Bu, ada 11, 13, 15 misal, maka yaitu nanti trimodus atau multimodus untuk data kalian. Insya Allah seperti itu, teman-teman. Nah, sama halnya dengan si median, modus untuk data berkelompok juga teman-teman akan melihat frekuensi kumulatif untuk frekuensi LB dulu ya. LB ini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian FA ini adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan kemudian FB adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Dan dikalikan dengan kelasnya ada berapa? Kalau misal satu data di 11 sampai 15, maka kelasnya nanti 5 begitu. Oke. Nah, ini adalah contoh dulu begitu ya teman-teman. Kita insya Allah akan kembali untuk latihan di besok. Jadi ini untuk semisal untuk data tidak berkelompok. Jadi teman-teman punya data segini banyak ini, kebetulan sudah saya urutkan, saya punya data yang sudah urut. Ini intinya adalah 70 data, begitu ya, 70 data yang kemudian ini menyajikan berapa tuh sebetulnya sewa apartemen di suatu daerah di Amerika, begitu. Nah, 7 apartemennya adalah segini, mulai dari $425 sampai 615. Nah, ini adalah data tidak berkelompok. Ini contohnya seperti ini. Jadi datanya betul-betul dijabarkan secara nyata kayak gini. Jadi tidak dikelaskan, tidak diintervalkan, tidak dikelompokkan begitu. Nah, untuk data yang tidak berkelompok, maka teman-teman tinggal lihat saja begitu ya, tinggal hitung untuk min-nya, tinggal dijumlah semuanya dari 425 sampai 615 ini 70 datanya tinggal teman-teman jumlah, kemudian teman-teman bagi. Karena datanya ada 70, kemudian setelah dijumlah dari 425 sampai 615 itu adalah sebesar 34.356, maka min-nya atau rata-rata hitungnya adalah 490,8. Begitu. Nah, lalu kemudian median ini adalah nilai tengah seperti yang tadi disampaikan, bahwa jika dia datanya genap begitu ya, datanya genap, maka otomatis kita akan merata-rata data tengah ditambah 1. Jadi di sini tengahnya adalah 35, maka kita akan ratakan 35 dan data ke 36. Jadi data ke 35 ini 1, ini kan 10 ya, Dik. Jadi kolomnya ke sana 10, ke bawah 7, maka otomatis data ke 35 adalah ini 475 dan 475 begitu ya, 475 dan 475. Sehingga kebetulan karena data ke 35 dan data ke 36 angkanya sama, maka otomatis mediannya juga sama, 475. Begitu. Lalu untuk melihat kelas modusnya seperti apa ya teman-teman, tinggal kalau data tidak berkelompok ya harus dilihat begitu di berapa kemungkinan data itu muncul begitu. Contohnya di sini 430, jadi teman-teman bisa cek dulu secara scanning dulu ya, 430-nya 2. Oh, 435-nya ada 5. Jadi nanti per calon mungkin modus berarti mungkin 435, dia ada 5 data yang muncul. Kemudian 440 di sini juga ada 5. 440 di sini ada 5. Kemudian 445 di sini ada 5 juga. 4450, jadi yang data 5 apa saja tadi? 435, kemudian 440, kemudian 445 juga munculnya di 5 kali, kemudian 450. Nah, 450 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ini adalah 450. Kita cek dulu sampai terakhir begitu teman-teman. 460 di sana 3, 4653, 472,
472-nya 1, kemudian 475-nya 3, ini insya Allah 3 semua, 3, 4, 1, 2, 1, 3, kemudian di sini ada 5, di sini 500-nya 4 ya, 500-nya 4, 510-nya 2, 515-nya 1, 525-nya 3, dan seterusnya. Insya Allah yang memang yang kebetulan yang paling banyak adalah yang muncul adalah 7 kali, yaitu 450. Nah, jika semisal nanti teman-teman ternyata maksimal yang sering muncul 5 saja, 5 kali, dan ternyata ada 435, 440, dan 444, maka otomatis data ini adalah data dengan banyak modus gitu ya, multimodus. Jadi kalau cuma misal 2 ya berarti bimodus, kalau cuma 1 berarti ya memang dia monomodus gitu ya, atau single modus, cuma 1 saja modus yang muncul begitu sebanyak 7 kali. Seperti itu Dek, rata-rata cara menghitung modus, mean, dan median jika semisal datanya tidak berkelompok. Nah, sekarang bagaimana kalau berkelompok? Jadi ini contoh, kita punya data untuk berkelompok biaya terkait dengan biaya bengkel begitu ya, biaya bengkel yang ada di Hudson Auto namanya. Jadi kita punya bahwa apa saja toh mungkin treatment yang ada di bengkel ini, kalau dia ada di range biayanya di range 50 sampai 59, ada 2 servis. Kemudian 60 sampai 69 ada 13, kemudian 70 sampai 79 ada 16. Dan seterusnya. Ini adalah, jadi bedanya data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Data tidak berkelompok adalah ya sudah dituliskan apa adanya begitu. Tetapi kalau data berkelompok kita punya ini tadi ya, F ya, bedanya data berkelompok dengan tidak berkelompok adalah kita punya F atau frekuensi. Jadi ini adalah jumlah data yang ada di range 50 sampai 59 itu berapa. Jadi kalau di sini jika semisal teman-teman ingin menghitung dari 421 sampai 425, maka frekuensinya ada 1. Kemudian 426 sampai 430 berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 di sini, dan seterusnya. Nah, menentukan frekuensi, begitu ya, menentukan range, ini adalah interval, teman-teman. Jadi, yang ada di sini kan ada interval ya, kelas interval, atau interval kelas. Nah, untuk menentukan interval kelas, ini nanti teman-teman ini bebas gitu ya. Kalau misal teman-teman diminta untuk membuat dari awal, dari data berkelompok ini, maka ini bebas gitu ya, bebas asal asal sama intervalnya begitu ya. Jadi apa yang bebas Bu? Yang bebas adalah mulai angkanya begitu ya, mulai angkanya bebas, kemudian jangka deltanya itu juga bebas. Jadi 50 sampai 59 ini ada 9 data. Begitu pula juga yang ke bawah, 60 sampai 69 juga ada 9 data, 70 sampai 79 juga ada 9 data, dan seterusnya. Jadi gapnya ini harus sama begitu Dek, dan sedangkan untuk mulainya ini terserah teman-teman. Jadi sama halnya ini tadi, walaupun di sini 425 paling kecil begitu ya, teman-teman boleh kok ini pasang data berkelompoknya semisal 420 sampai 424 atau sampai 425, nanti di sini dia 1 frekuensinya. Kemudian 426 sampai 430, nanti di sini nambah berapa. Begitu, teman-teman. Jadi untuk latihan nanti insya Allah kita minggu depan akan latihan juga berdasarkan data yang nanti akan teman-teman share ke classroom begitu ya, ke kelas begitu, ke kelas. Jadi kita akan coba latihan membuat penyajian data, begitu data tidak berkelompok ataupun data berkelompok. Begitu. Nah, di sini sudah menyampaikan XI. Nah, XI ini apa Bu? XI ini adalah nilai tengah begitu teman-teman. Jadi di sini adalah nilai tengah di dalam kelas begitu ya, di dalam interval yang sama. Jadi 50 sampai 59 itu nilai tengahnya berapa ya? Tinggal kita bagi 2 tadi ya. Jadi di sini batas atas ditambah batas bawah dikurangi 2, dibagi 2 maksud saya. Jadi di sini upper boundary ditambah lower boundary dibagi 2. Jadi nilai akhir dan nilai awal ditambah kemudian dibagi 2 begitu. Jadi di sini ada 54,5. Kemudian karena kelas intervalnya ini 10, maka otomatis
64,5, 74,5, 84,5, 94,5, dan 104,5 begitu. Nah, frekuensi kumulatifnya apa? Frekuensi kumulatif ini 15, 13, 31, 38 ini intinya adalah menjumlahkan begitu teman-teman, menjumlahkan. Jadi penjumlahannya, jadi frekuensi kumulatif adalah dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi karena 2 ini di data awal, maka otomatis frekuensi kumulatifnya adalah 2. Kemudian dari sini 13 tambah 2, maka di sini 15. 16 dibagi 13, 16 ditambah semuanya, begitu ya teman-teman ya. Jadi 16 ditambah 15 berarti 31. Dari sini 7 berarti 7 ditambah 16 ditambah 13 ditambah 2. Begitu. Jadi pada dasarnya 31 ditambah 7, 38. Kemudian dari frekuensi kumulatif yang di sini berarti 7 ditambah 7 ditambah 16 tambah 13 tambah 2. Jadi 38 ditambah 7 yaitu 45 dan seterusnya. Jadi frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi gitu ya. Dari satu titik ke ditambah sebelum data sebelumnya, frekuensi sebelumnya. Gitu. Jadi di sini 2 tambah 13 jadi 15, 15 tambah 16 jadi 31, 31 tambah 7 jadi 38, 38 tambah 7 jadi 45, 45 tambah 5 adalah 50. Jadi frekuensi kumulatif yang terakhir nanti sama dengan total frekuensi yang ada di bawah kelas paling terakhir gitu ya, kelas interval yang paling terakhir. Gitu. Lalu juga ada yang satu lagi adalah lower boundary. Nah, LB ini nanti akan kita gunakan untuk ngitung si min sama modus tadi ya. LB itu apa Bu? LB itu rumusnya adalah nilai bawah dikurangi setengah. Gitu. Nilai bawah dibagi setengah. Jadi 50 dikurangi setengah, 49,5, 60 dikurangi, sorry ya. Jadi lower boundary itu adalah NP dikurangi setengah, jadi 50 dikurangi setengah, 49,5, dan seterusnya. Jadi 60 dikurangi setengah, 59,5, 70 dikurangi setengah, 69,5, dan seterusnya. Itu adalah LB. Nah, kemudian FI kali XI ini adalah pengalian frekuensi dengan nilai tengahnya, begitu. Jadi nanti untuk menghitung min nanti. Jadi tinggal 2 dikali 5, 4 jadi 19, 13 dikali 6, 4 setengah jadi sekian, 16 kali 7, 4 setengah jadi 1192 dan seterusnya. Begitu. Ini adalah contoh untuk menghitung atau menyajikan data berkelompok. Nah, yang kita dapatkan dari eksperimen begitu teman-teman, karena kan untuk dapat data kan kita bisa lempar kuesioner, kita bisa bereksperimen, atau kita bisa melakukan sensus begitu ya. Yang akan kita dapatkan adalah hanya 2 tabel di paling kiri, begitu ya, di paling kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini mulai dari XI, mulai dari frekuensi kumulatif, mulai dari lower boundary, mulai dari kemudian FI kali XI, ini nanti kita sajikan setelah dapat data. Jadi data utama adalah dari ini, cuma ini aja, data utamanya cuma sebelah kiri dan sampingnya saja, paling kiri dan sampingnya saja. Sebelah kanan ini kita bisa olah sendiri tergantung nanti data yang kita inginkan begitu. Kita akan pelajari lagi di minggu depan. Nah, nanti tinggal kita hitung karena sesuai dengan rumusnya. Jadi kalau rumusnya min ya sigma FI kali XI begitu ya, sigmanya adalah 30,915 begitu, 3.915 dibagi dengan total frekuensinya 50 jadi sekian 78,3. Kemudian median ini tadi contohnya adalah rumusnya adalah LB ditambah, kita cek dulu, rumusnya median adalah LB ditambah N-2. N itu adalah banyaknya observasi atau banyaknya data. Di sini adalah banyaknya data, kemudian, atau ini ya sudah ada tulisannya, banyaknya observasi, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan dibagi F median atau frekuensi kelas median. Insya Allah saya akan sampaikan juga besok contoh lebih konkret. Jadi di sini N-2, LB, N-2 dikurangi frekuensi median sebelumnya, gitu ya, dibagi frekuensi median, gitu ya, sebagai frekuensi median. Nah, di sini kita cek, terus dikali
I atau kelas interval. LB kita cek D median itu kan di data, kita tahu di sini totalnya totalnya 50 ya. N-nya 50. Maka otomatis kan tengahnya ada di data 25 sampai 26. Nah, data 25 sampai 26 itu nanti ada di sini. Ada di sini. Ada di range ini. Itu nilai tengahnya. Maka nilai tengahnya maka otomatis di sini 69,5 karena kelas median ada di garis ini 70 sampai 79, 69,5. Kemudian N-2 karena datanya 50 maka 50 dibagi 2. Jadi frekuensi sebelum kelas median apa? Oh ini 13 begitu ya, 13. Gitu. Kita frekuensi sebelum kelas median adalah 13 maksudnya, ini saya tipe ya, mohon maaf. Frekuensi kumulatif maksud saya di sini 15. Ini frekuensi kumulatifnya 15, sedangkan frekuensi kelas mediannya adalah 16 begitu. Jadi di sini frekuensi kumulatif, di sini adalah frekuensi median sebelum ini ya, sebelum kelas mediannya. Gitu teman-teman. Jadi cukup sederhana, cuma nanti datanya cukup banyak, kita bisa latihan. Kemudian kalau modus datanya adalah low boundary atau batas bawah ditambah frekuensi kumulatif sebelum ditambah dibagi frekuensi kumulatif sebelum ditambah frekuensi kumulatif kelas modus dikalikan I. Itu ini adalah datanya begitu ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Itu jadi kita cek ini yang mana yang modus. Ini juga kebetulan di range 70 dan 79 karena frekuensinya ada di yang paling banyak begitu 16. Maka LB-nya juga 69,5. Kemudian frekuensi sebelum kelas modus dikurangi sesudahnya. Jadi kelas modus kan ini ya 16. Kemudian kita kurangi dengan 13. Oh, dia 3 begitu. Sedangkan frekuensi sesudahnya adalah 7, 16 dikurangi 7 adalah 9, sehingga kita tambahkan 3 ditambah 9. Kali 10 adalah intervalnya. Jadi seperti itu modusnya. Insya Allah itu deh, ini pengenalan aja ya, besok kita latihan lebih jauh. Itu untuk min, modus median, insya Allah nanti ini mungkin 1 sampai 2 pertemuan. Kita akan latihan dulu untuk menghitung data single dan data berkelompok. Itu untuk tendensi sentral yang pertama, dan kemudian ini saya juga akan menjelaskan tentang apa saja tuh kekurangan dan kelebihan terkait dengan min, modus, dan median begitu. Yang pertama kita akan membahas ukuran statistik terkait dengan min atau rata-rata hitung. Kelebihannya adalah yang pertama, min itu melibatkan semua data atau melibatkan seluruh observasi. Dan kemudian kelebihannya dia tidak peka dengan adanya penambahan data. Contohnya nih, jadi semisal kalau kita punya data yang awalnya 3, 4, 5, 9, 11 begitu, maka rata-ratanya adalah 6,4. Tetapi kalau kita tambahkan 10 begitu, dia tidak peka dengan adanya penambahan data. Jadi dengan adanya nambahin 10, maka pembaginya juga akan ikut bertambah, sehingga rata-ratanya bisa jadi meningkat, bisa jadi menurun begitu, tergantung dari data yang kita tambahkan begitu. Itu adalah kelebihan dari sisi statistik kalau misal kita menghitung min. Nah, kekurangannya yang pertama adalah, yang paling utama juga adalah min ini sangat peka dengan adanya nilai ekstrim. Contoh, kalau semisal penambahan datanya kayak gini tadi ya, dia 10, dia dekat dengan data observasi sebelumnya, jadi 9, 11 kita ternyata tambahkan data 10, rata-ratanya kan tidak anjlok begitu ya, maksudnya sigma kenaikan ataupun penurunannya tidak terlalu signifikan dari 6,4 sampai 7. Nah, bayangkan kalau semisal itu kekurangan min di sini. Jadi kalau semisal kita nambahkan data atau kita menggantikan data yang mana gap-nya cukup tinggi, kita sebut dengan outlier. Jadi nilai data atau nilai observasi yang ternyata gap-nya cukup jauh dibandingkan data observasi sebelumnya,
Jadi misal awalnya 11 jadi 30, ternyata rata-ratanya adalah 6,4 untuk 3, 4, 5, 9, 11, tetapi kalau 3, 4, 5, 9, 30 rata-ratanya menjadi 10,2. Jadi itu sedikit banyak akan berpengaruh. Kan kadang-kadang kalau kita observasi itu kan mungkin ada nambahin data ya, Dek, ya. Maksud saya memperbaharui data atau mungkin ada data-data yang salah, maka kita akan replace. Nah, ternyata kalau semisal data yang betul itu yang akan kita replacekan ternyata gapnya cukup jauh, itu nanti akan mempengaruhi min yang cukup signifikan. Tetapi kalau perbaikan datanya tidak terlalu jauh dari data observasi yang sudah ada, maka minnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Itu yang pertama. Lalu kemudian untuk kelas median, kelebihannya adalah dia tidak peka, kebalikannya begitu deh. Jadi kalau adanya kelas ekstrim, median ini nggak ngaruh apa-apa, yang penting dia ada di tengah aja. Begitu, dia ada di rata tengah, dan kemudian nilai ekstrim ini juga sejatinya kan akan selalu ada di paling kanan. Begitu, jadi dia tidak akan peka terhadap nilai ekstrim, tetapi kekurangannya adalah dia sangat peka dengan adanya penambahan data. Gitu. Jadi kalau semisal di sini 14 kita semisal salah Bu, ternyata data observasi saya ternyata bukan 14, angkanya harusnya 30, maka teman-teman replace 30 di sini, dia nggak ngaruh di median begitu ya, dia tidak ngaruh di median. Tetapi jika semisal Bu ternyata data observasi saya kurang nambahkan begitu. Saya kurang nambahkan satu angka di kelompok yang satu nih, seharusnya 3, 4, 5, 13, 14 sama 15 Bu begitu. Maka otomatis kan akan berubah begitu dek mediannya. Karena yang awalnya 5, sekarang karena ada ketambahan satu angka, misal di sini 15 begitu. Maka otomatis nanti mediannya adalah rata-rata dari 5 ditambah 13 dibagi 2, jadi sekitar 9. Jadi yang awalnya 5 jadi 9 begitu kan, jadi gapnya cukup jauh. Apalagi kalau nambah datanya cukup banyak begitu. Insya Allah seperti itu. Sedikit memperkenalkan teman-teman terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, lalu sekarang terkait dengan modus. Jadi modus kelebihannya adalah sekali lagi dia juga tidak peka terhadap nilai ekstrim. Jadi yang awalnya yang penting, karena modus kan melihatkan data yang sering muncul saja begitu ya. Jadi walaupun teman-teman ganti data itu dengan data yang ekstrim atau nilai yang berbeda dengan gap yang cukup jauh, dia tidak akan dipengaruhi. Tetapi yaitu tadi dia akan peka terhadap jumlah data. Jadi baik min dan modus begitu ya, baik median dan modus akan sangat dipengaruhi atau peka terhadap penambahan jumlah data. Karena kalau semisal nambahnya ternyata di sini ya dibandingkan dengan kelas sebelumnya ternyata kita nambahkan angka yang sama begitu, maka modusnya yang awalnya 3 berubah menjadi 7. Jadi dengan adanya penambahan data kemungkinan ada modus gitu ya, kemungkinan ada modus yang baru begitu teman-teman. Insya Allah itu. Lalu kemudian saya akan jelaskan sedikit juga terkait dengan sebentar, saya mau ngecas laptop dulu ya, minta waktunya dulu. Oke. Nah, terus kemudian ukuran lokasi. Tadi lokasi ada persentil, kemudian ada desil, kuartil, dan kawan-kawan. Jadi pengertiannya, persentil itu adalah suatu ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 100 bagian sama besar. Jadi dibagi 100 gitu deh. Jadi kalau semisal teman-teman ada 500 data, maka nanti satu kelompok ada 5 data begitu ya, karena ada 100 bagian begitu. Nah, persentil ke P dari sekumpulan data merupakan nilai data sehingga paling tidak ada P% objek yang berada pada nilai tersebut dan atau lebih kecil dan paling tidak 100 min P% objek berada pada nilai tersebut atau lebih besar. Mungkin nanti teman-teman mungkin nanti akan saya cek contohnya ya.
Nah, untuk mencari persentil, begitu, teman-teman bisa menghitung dengan rumus I sama dengan P per 100 kali N. Jadi, jika semisal teman-teman harus urutkan ya, walaupun itu data berkelompok ataupun data tidak berkelompok, teman-teman akan urutkan dulu dari kecil ke besar, kemudian nanti kita akan cek berapa toh nilainya pada semisal 20%, maka ya tinggal 20 per 100 dikalikan N. Jadi kayak semisal angkanya angkanya tadi kalau ada 500 begitu ya, 500 data, maka berapa data persentil ke-20 gitu ya, persentil ke-20 berarti kan 20 per 100 per 5 dikali 500, 100 berarti data ke-100 itu berapa? Data ke-100 angkanya berapa? Nah, itu adalah persentilnya. Nah, jika semisal kemudian jika I bukan bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas. Persentil ke P merupakan nilai data pada posisi ke I. Jadi kalau semisal nanti teman-teman hitung nih, jadi kan kayak tadi contohnya 20 per 100 dikali 500, nah ini kebetulan dia pas ya di 100. Maka data yang ke 100 itu nanti datanya berapa, tinggal teman-teman cari begitu. Tetapi kalau semisal nih ternyata 20 per 100 dikali semisal 149, maka kan ini seperlimanya dari 150, jadi di sini 29,8, sekian. Maka yang akan kita sampaikan adalah dia harus dibulatkan ke atas, maka I-nya adalah 30. Begitu. Jadi data ke-30 itu apa? Itu adalah ukuran dari lokasi dari data. Lalu selanjutnya, jika I merupakan bilangan bulat, maka persentil P adalah nilai rata-rata posisi I dan posisi I plus 1. Jadi kalau misal dia bulat, maka caranya menghitung persentilnya adalah data ke 100 ditambah data ke 101 dibagi 2. Jadi kalau di sini I-nya adalah 29,8, langsung teman-teman tinggal lihat P-nya adalah data yang ke 30 itu dia berapa. Begitu ya. Contohnya nanti insya Allah, oke kita cek di sini. Kita punya data yang tadi ya, sewa apartemen tadi. Kita diminta untuk menghitung berapa persentil ke 90. Jadi kalau persentil ke 90, teman-teman tinggal hitung pakai data tadi, jadi 90% dikali tadi datanya jumlahnya 70 ya, 70. Nah, di sini kebetulan 63. Maka data ke 63 apa? Karena dia bulat ya, Dik, karena dia bulat, maka otomatis persentilnya adalah 63 ditambah 64 dibagi 2. Begitu. Jadi rata-rata yang ada data di sini dan di sini ini kebetulan 580 dan di sini 590. Kita tinggal bagi 2. Seperti itu untuk menentukan lokasi, teman-teman, untuk persentil. Nah, kalau kuartil ini 4. Jadi kalau tadi pembaginya 100, kalau kuartil pembagiannya 4, begitu ya, perbagiannya 4. Jadi contohnya kuartil ketiga. Jadi kalau kuartil ketiga ya berarti 75. Kuartil pertama berarti 25. Jadi kalau kita ingin tahu persentil ke-75 ya sama saja kuartil ketiga begitu. Caranya insya Allah sama teman-teman, jadi 75 dibagi 100 kali 70, karena kebetulan angkanya tidak bulat ya, maka kita akan bulatkan ke atas begitu menjadi 53. Nah, data 53 adalah 525 begitu. Selanjutnya desil adalah persentil dibagi dikali 10 begitu deh. Jadi kalau misal desil ke 1, maka otomatis itu adalah persentil ke 10. Desil ke-3 berarti data ke-30. Desil ke-9 adalah data ke-90 begitu. Jadi contohnya desil ke-9 tadi, desil ke-9 kan berarti sama dengan persentil ke-90. Berarti dia 90% dikali 70, ini kan 63. Data 63 adalah bulat, maka otomatis kita harus cari angka data di 63 dan 64, kita akan bagi 2. Di sini 580 dan 590. Nanti ini sama persis kayak yang si persentil 90 tadi ya, dia jadi 585. Jadi itu adalah ukuran cara menghitung ukuran-ukuran lokasi. Kita juga akan latihan ini setelah modus min dan median minggu depan ya, teman-teman. Ini menjelaskan saja. Kemudian terkait dengan ukuran keberagaman, ini fungsinya adalah untuk mengukur
seberapa besar keragaman data, dan kemudian bersama-sama dengan ukuran sentral tadi, modus min median, ini berfungsi untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Jadi contohnya ya, dalam pemilihan supplier ada A sama B. Nah, umumnya kita tidak cukup hanya melihat lamanya rata-rata pengiriman barang, semisal seperti itu, tetapi juga kita harus lakukan banyak faktor begitu. Jadi kayak misalnya ini nanti akan relate teman-teman di pabrik. Semisal yang pertama adalah bahan baku. Jadi kalau pabrik industri, bahan bakunya kan ada ya, ada dari bisa dipasok dari PTA dan PTB. Nah, ternyata PTA dan B ada waktunya. Kita tahu data waktu, kita tahu data kemudian harga, kemudian kemurnian. Nah, itu nanti bisa kita kelompokkan datanya berdasarkan keberagaman itu. Itu yang pertama adalah ini adalah istilah-istilah yang nanti akan kita akan lanjutkan untuk di paling akhir, karena ini nanti adalah ada analisis varian dan ada simpangan. Nah, untuk uji keberagaman ada jarak, ada varian, kemudian simpangan baku dan koefisien variasi. Nah, di sini terkait dengan varian, simpangan baku, dan koefisien variasi ini nanti ada beberapa data yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai rumusnya dengan untuk data yang tidak berkelompok atau data yang berkelompok. Ini insya Allah kita akan lanjutkan setelah UTS, teman-teman, terkait dengan simpangan-simpangan ini, simpangan baku, koefisien variasi, dan varian, analisis varian. Ini lumayan cukup kompleks, jadi ini besok aja. Minggu depan kita akan bahas dua ini ya, ukuran tendensi sentral, modus min dan median, serta ukuran lokasi dulu untuk minggu depan sampai nanti Pak Dumas akan membahas analisis regresi dan korelasi. Oke. Insya Allah itu teman-teman yang saya banggakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin udah saya harap, oh gini ya Bu besok belajar statistik gitu ya. Insya Allah materinya tidak susah teman-teman, jadi nanti akan banyak latihan, kemudian ada beberapa tugas yang nanti bisa teman-teman kerjakan di rumah, dan nanti saya, karena ini juga kebetulan, saya juga baru ambil statistik di kelas kurikulum 2020, saya ada gambaran, nanti ada project gitu ya, nanti teman-teman akan lakukan sensus mini ke teman-teman seangkatan ataupun nanti kakak tingkat juga seprodi untuk bisa mendapatkan data yang jauh lebih besar begitu. Insya Allah seperti itu, nanti saya akan buat kelompok untuk project besarnya ini. Oke, insya Allah itu teman-teman, jadi insya Allah kita akan pelajari modus min median, persentil, kemudian kuartil, desil, dan nanti di akhir kita akan membahas analisis varian, begitu. Analisis varian, kemudian regresi dan korelasi ya nanti Pak Dumas. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Dek? Oke. Baik,